di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya.
kasih karunia rahmat, dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini Lukas 8 ayat 25 berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita percaya pada hari ini kita semua diberkati Tuhan. Ada sukacita kita hari ini. Mari kita memuji Tuhan pada hari ini. Kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Di bumi dan di surga, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau berdaulat dalam hidup kami. Kami percaya penuh Tuhan kepadamu ya Bapa. Tuhan, Tuhan tolong kami, berkati kami, Tuhan lindungi kami selalu dalam segala hal Tuhan. Kami percaya hari ini kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ada sukacita kita hari ini? Mari kita makin berdiri, kita salamin kiri kanan kita bilang Tuhan Yesus baik buat kita semua. Kita kasih senyum kiri kanan kita. Kita katakan ku berbahagia. Kita puji Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Ku berbahagia
kita semua diberkati pada hari ini. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
besertamu Tuhan. Biar roh dan jiwa kita boleh dikuatkan. Kiranya firman yang kita dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan buat hidup kita. Mari kita katakan sama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita katakan sekali lagi, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi dengan sikap kita berdoa. Kita serahkan hati kita pada Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, biarlah jiwa kita dikuatkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan selalu menolong hidup kita. Di setiap langkah ku percaya. Kita katakan sama-sama, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kuatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
semalam yang sulit. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Ya jemaat sekalian, kita melihat di dalam teks yang kita baca ini, firman Tuhan, bahwa ada satu peristiwa yang luar biasa. Waktunya malam itu sangat singkat, semalam yang sulit. Tetapi semalam yang sulit ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan tekanan yang membuat para murid begitu ketakutan dan luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ketika Yesus sama-sama naik perahu dengan para murid, lalu dia bilang, "Mari kita ke seberang danau, mari kita pergi ke seberang." Nah, di tengah penyeberangan itu, di tengah laut itu, topan turun, air masuk sehingga itu menjadi penuh perahu dan pasti akan tenggelam. Ya, selain air masuk juga angin badai luar biasa mengamuk sehingga perahu juga terombang-ambing. Mereka sudah berusaha berjuang untuk membuang air itu, tetapi tidak bisa karena badai begitu besar, badai luar biasa, angin topan dan air luar biasa masuk, sehingga akhirnya ketika Yesus tertidur, lalu orang berkata, "Guru, kita binasa." Jadi sebenarnya ada dua peristiwa ini. Pertama, peristiwa alam, guru kita binasa, kemudian air itu membuat mereka tenggelam, perahu tenggelam dan mereka mati. Mereka begitu ketakutan. Tetapi yang kedua, kita lihat bahwa ada satu kepercayaan bahwa di situ ada dewa air, kepercayaan dewa air, di mana kalau topan mengamuk berarti dewa air itu yang berkuasa atas air itu mengamuk dan pasti mati, minta korban, kira-kira seperti itu. Jadi dua peristiwa ini selain peristiwa alam membuat takut, tapi ada latar belakang kepercayaan. Dan dewa air mengamuk dan mereka pasti binasa karena minta tumbal, karena minta sesuatu ya, jiwa mereka, nyawa mereka. Guru, kita binasa. Tadi lihat bahwa dewa air bagi mereka itu adalah dewa yang menguasai air, sehingga tidak ada satupun yang dapat melawan dewa air ini. Tapi kita melihat bahwa Yesus menghardik angin dan air yang mengamuk, lalu angin, air, dan danau itu reda teduh. Lalu kita melihat bahwa Yesus bertanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Artinya adalah, kamu percaya pada siapa? Bukankah sekian lama ikut aku? Begitu banyak mujizat atau Yesus berkuasa, tetapi dihadapkan dengan dewa air, alam, mereka begitu ketakutan sekali. Di manakah kepercayaanmu? Kamu percaya Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat, yang dapat membuat mujizat luar biasa, atau kepada penunggu air yang dikatakan dewa yang menguasai air? Situ Yesus menunjukkan bahwa dewa itu tidak ada apa-apanya. Yang berkuasa air, danau, topan hanya Yesus Kristus. Sehingga kita melihat bahwa dikatakan, "Di manakah kepercayaanmu?" Lalu para murid bertanya, "Siapakah orang ini?" Sehingga air dan danau takut kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa rupanya sekian lama ikut Yesus, mereka tidak mengerti siapa Yesus itu. Sehingga di sini peristiwa ini juga mereka diajar, percaya, dan tahu siapakah Yesus itu. Jadi suatu hal yang luar biasa ya. Mari kita menyeberang. Yesus yang mengajak mereka, mari kita menyeberang. Ini merupakan satu sekolah kehidupan. Dihadapkan dengan badai, ada ketakutan menghadapi semalam yang sulit. Semalam sulit karena mereka harus berada di tengah badai
badai, kemudian juga dalam bahaya, mereka dikuasai ketakutan dan putus asa sebetulnya. Jadi semalam yang suntuk mengancam nyawa mereka. Ada ketakutan, ada keterhilangan dalam jiwa, ada sesuatu yang membuat mereka stres. Bagaimana ini? Ada ketakutan yang semalam yang sulit. Mungkin kita berpikir semalam yang sulit sama bukan semalam, bermalam-malam, tahunan malam, ribuan malam, dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, masalah yang kita doakan belum kunjung selesai. Para bersini semalam oleh badai, ketakutan, bahaya, putus asa, dan kesulitan-kesulitan. Dan ini adalah sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan bagi para murid supaya semakin dewasa, semakin mengenal siapa Tuhan, supaya belajar tenang, belajar percaya di tengah badai. Tuhan menyertai mereka. Ini jadi sekolah yang Tuhan izinkan, sekolah kehidupan supaya apa? Mereka semakin percaya. Dan ini kita melihat para murid yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, hanya ikut-ikut saja, tapi dia belum tahu siapa juru selamat. Tapi ketika sudah mengalami lawatan Tuhan, maka kita lihat dalam perjalanan itu, para murid akhirnya percaya. Yang dulu penakut sekarang berani, malah menjadi orang-orang dipakai menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Itu lewat satu proses, lewat ujian-ujian, lewat tantangan secara pribadi mereka hadapkan dengan banyak tantangan, tekanan, masalah buat mereka juga kehilangan kepercayaan. Kadang-kadang mereka takut, mereka bingung, putus asa. Dan kita sebagai murid-murid Kristus masa kini, kita pun dihadapkan dan Tuhan izinkan kita mengarungi badai. Kita berjalan di tengah badai. Mungkin badainya beda di sana di air, tapi kita punya berbagai macam badai kehidupan dalam hidup ini. Bukan semalam yang sulit, 2 malam sulit, 3 malam, 1000 malam dan mengalami kesulitan. Ada tantangan-tantangan, ada penyesalan-penyesalan, ada ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, bahkan hampir putus asa. Begitu berat masalah yang harus kita hadapi. Setiap malam kita berdoa, setiap malam kita menangis. Mungkin setiap malam kita berdoa, berdoa, Tuhan di manakah pertolonganmu? Sampai berapa lama lagi Tuhan mengalami masa-masa sulit? Ada orang yang ketergantungan obat tidur. Kalau malam merasa ada takut, kapan pagi datang? Untuk itu dia harus minum obat tidur karena sulit untuk tidur, karena ketergantungan obat tidur, karena ada ketakutan yang luar biasa, ada kecemasan, ada rasa merasa sendiri, merasa aku kayaknya lebih baik aku mati dan seterusnya. Kadang-kadang dalam hidup kita diperhadapkan banyak persoalan. Sudah berdoa sekian lama, sudah minta, sudah mohon, sudah doa puasa segala hal, Tuhan tolong, tapi Tuhan belum angkat. Tapi ingat, setiap yang kita doakan, lepaskan kepada Tuhan, Tuhan lepaskan satu persatu. Karena Tuhan tidak ekspres dalam menjawab doa kita. Ini ABC doa juga semua langsung. Seringkali kalau kita kecepatan jawab oleh Tuhan, jadi ini seringkali kita malah menjadi kurang bergantung pada Tuhan, malah doanya gak masuk lagi. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah demi masalah, dan Tuhan bukan sedikit demi sedikit Tuhan lepaskan, Tuhan bantu kita, membuat apa? Kita bergantung pada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Ada pernah kesulitan yang luar biasa, Tuhan tolong. Dan waktu itu beberapa, udah lama sekali ya, mungkin 15-20 tahun yang lalu, saya mengalami pergumulan. Saya berdoa. Terus udah doa, paginya, kok saya pengen banget udang ya, udang yang besar yang dari Papua. Cuma dalam hati doa, ya kalau beli juga kan mahal sekali gitu kan. Itu baru terucap dalam hati. Besok pagi ada orang antar itu udang besar-besar dari Papua 5 kilo, bayangkan. Saya minta cuma sedikit tapi kasih 5 kilo. Itu jawaban artinya bahwa udang aja Tuhan kasih, apalagi hal-hal yang besar. Cuma sabar, ya Tuhan melatih. Di situ saya belajar, ya Tuhan, ini luar biasa. Saya nggak ngomong dengan siapa yang dalam hati, Tuhan dengan langsung Tuhan kirim. Artinya apa? Bahwa mujizat itu tersedia. Yang kita
tunggu waktu Tuhan, jangan tunggu waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu terbaik. Kalau kita kecepatan dan kita nggak sabar, nggak tekun, itu waktu yang terbaik bagi kita, pas, tidak kurang, tidak lebih. Apa yang kita doakan, apa yang kita rencanakan, Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Hanya kan kadang-kadang kita nggak sabar ya, sama. Semua kita pun, saya juga kadang nggak sabar. Aduh Tuhan, kapan ya? Kapan ya Tuhan? Tapi kita masing-masing punya pergumulan, punya tantangan. Siapapun juga yang punya jabatan, yang punya kuasa, jemaat biasa, pendeta, semua pejabat dimanapun, masing-masing punya pergumulan dan tantangan. Ketika kita melihat orang, enak ya orang itu, luar biasa, hidupnya senang terus, sehingga ketika seorang gerombolan 3-5 orang anak muda lihat ada satu mobil mewah, di dalamnya ada seorang anak muda dengan jas ganteng luar biasa. Ternyata ketika buka jendela, jatuhlah itu dompetnya. Lalu minta tolong, dek tolong dong ambilin. Ambil sendiri kenapa? Lalu dia buka pintunya, lalu buka jendela, buka pintu mobil itu. Anak itu melihat, ternyata cacat, nggak ada kakinya. Hanya tutup lagi, terima kasih ya. Baru anak-anak ini mengerti. Aduh, nggak apa-apa kayak begini, daripada dia kasihan, nggak bisa, walaupun ada mobil segala macam, tapi dia memiliki keterbatasan, ada penderitaan. Jadi masing-masing kita itu Tuhan berikan porsinya masing-masing. Namun apapun porsinya adalah penderitaan tantangan kita harusnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin besar kepada Tuhan. Sehingga ingat bahwa ketika peristiwa Bari Turdai para murid, yang Yesus ingat adalah mata hati para murid, mata hati kita terus tertuju hanya kepada Tuhan. Menghadapi situasi yang sulit apapun kita tetap tenang. Kesulitan apapun kita tetap tenang, berdoa, yakin Tuhan pasti menjadi tenang. Jadi jangan ngomelnya, jangan marah-marahnya, Tuhan pasti tolong. Jadi kalau kita mengalami badai kehidupan, tantangan, kesulitan, masing-masing kita punya anak kecil, punya anak remaja, sekolah, kuliah, kerja, rumah tangga, terus layanan apapun, semua masing-masing punya porsinya. Nah, segala peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi adalah untuk apa? Belajar kita percaya. Segala peristiwa yang paling buruk sekalipun Tuhan izinkan itu sekolah kehidupan untuk apa? Supaya mata hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Supaya kita terus bergantung pada Tuhan dan kita belajar tenang menghadapi kesulitan. Itu terus ada kesulitan supaya kita belajar tenang. Oh kemarin bisa. Waktu awal mungkin mulai peristiwa, aduh nggak bisa ini ya. Tapi selesai kan. Yang kedua adalah lagi kita sudah berkurang ininya, gerada geruduknya. Ketiga kita mulai tenang. Keempat, kelima udah pinter, udah bisa kok. Sama seperti anak belajar sepeda kan, awal jatuh dipegangin, mulai bisa terus. Sama dengan anak juga jalan sama. Kadang jatuh terus, menapak dan dia bisa berjalan. Itulah cara Tuhan mendidik kita. Tuhan izinkan segala hal supaya kita apa? Punya pegangan yang kuat ya. Dia belajar tenang menghadapi hal yang sulit. Dan ini adalah Tuhan izinkan kita dari berbagai macam badai kehidupan supaya kita belajar mengerti bahwa Tuhan memimpin kita. Ingat ya, Tuhan memimpin kita dalam badai, sehingga tetap percaya. Sehingga segala peristiwa dalam kehidupan kita ini sebetulnya untuk membuat kita apa? Belajar percaya, supaya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan yang melampaui segala akal. Kadang hanya pikirkan A, tapi Tuhan memberikan B lebih dari itu. Kita maju 3 langkah, Tuhan sudah lebih maju dulu 100 langkah depan kita. Kita apa? Mengajar kita, menolong kita, mendewasakan kita lewat berbagai macam peristiwa dan kesulitan. Jadi kalau kita mungkin
mengalami semalam yang sulit, sebulan yang sulit, setahun yang sulit, 5 tahun yang sulit, 10 tahun yang sulit. Kok lama Tuhan? Bagi Tuhan tidak yang lama. Hanya kita harus belajar sabar. Dia mau setahun yang sulit, seperti yang sulit. Ingat, Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita berjalan di tengah badai. Tuhan memimpin kita berjalan di tengah kesulitan. Supaya apa? Supaya kita belajar percaya, belajar berserah, belajar bergantung pada Tuhan. Seperti para murid, kan kepercayaan dimurnikannya apa? Dia percaya pada bukan itu pada dewa air, dan ditunjukkan bahwa air, danau, topan itu hanya Yesus yang dapat menguasai, karena Yesuslah Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang maha kuasa. Dewa air tidak ada apa-apanya. Sama kan kalau kita ke pantai tertentu kan, wah ini ada penunggunya, bla bla dan seterusnya. Kadang kita takut kalau ke sana ke pantai nggak boleh pakai baju hijau, karena itu kesukaannya penunggu penguasa itu. Macam-macam tetap saya. Dan saya begitu fanatik, nggak boleh pakai baju hijau kalau ke pantai itu, nggak boleh. Padahal penguasa pantai, penguasa air, semua laut, tanah, semua adalah Tuhan Yesus. Yang dimanapun juga, apapun yang kita hadapi, ingat, Yesus sedang menggandeng kita, memimpin kita berjalan di tengah kesulitan. Sehingga lewat peristiwa yang kita belajar percaya, apapun apa, belajar percaya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Hanya kita belajar percaya, belajar tenang hadapi kesulitan. Jangan berpikir marahnya negatif, tapi Tuhan ada apa di balik ini? Tuhan sedang mengajar saya apa? Jadi jemaat sekalian, baik yang di rumah maupun di gereja ini, kita belajar menghadapi semalam yang sulit, 10 tahun yang sulit, apapun kesulitan kita ingat, Tuhan izinkan kesulitan merupakan sekolah dari untuk kita supaya apa? Supaya kita belajar tenang menghadapi badai, belajar tenang ketika berjalan tengah badai, dan belajar percaya pada Tuhan, dan harus tahu bahwa Yesus adalah maha kuasa, dapat mengatasi persoalan apapun juga, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu putus asa. Dan kita apa? Belajar percaya. Jadi hari ini apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan, ingat, Tuhan izinkan kesulitan supaya apa? Kita belajar percaya, belajar berserah kepada Tuhan, yakin, supaya mata hati kita hanya tertuju pada Tuhan. Tuhan memimpin langkah kita, dan kita terus percaya apapun yang terjadi, percaya. Apapun terjadi bergantung pada Tuhan. Apapun terjadi tetap berserah pada Tuhan. Percaya, berserah, tenang, yakin Tuhan menolong kita. Berjalan di tengah badai, berjalan mengatasi badai, berjalan tengah kesulitan hidup, sehingga kita lewat mengatasi masa sulit dan kita keluar sebagai pemenang. Amin. Sehingga setiap persoalan kesulitan yang kita hadapi sebetulnya cara Tuhan untuk kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita melihat kesulitan apa yang kita hadapi, yakin Tuhan pasti menolong. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya, dan apapun terjadi Tuhan menolong kita di tengah badai apapun juga, sehingga kita keluar sebagai penang dan kita terus mengalami kemenangan mengatasi sulit. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan, matang di dalam iman, dan akhirnya buah-buah iman itu keluar dalam hidup kita, sehingga kita keluar sebagai pemenang, mengatasi semalam yang sulit, mengatasi badai kesulitan apapun juga. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah sering berbicara, namun Roh Kudus menolong kami menghadapi badai kehidupan, masalah yang sulit. Ada semalam yang sulit, semalam buat kami hampir putus asa, merasakan kelelahan, stres, namun kami mengucap syukur karena apapun yang terjadi, Tuhan sudah, sedang, dan akan terus menolong kami. Sehingga dalam peristiwa apapun kami belajar percaya, kami belajar berserah, dan mata hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin.
Terima kasih Bu Pendeta Indri atas firman Tuhannya. Kita percaya Tuhan Yesus selalu menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi Tuhan. Biar kiranya apapun yang kami berikan ini Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan di gereja ini Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberikannya. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada petugas kami persilakan. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari bagi diri, boleh katakan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari jemaat sekalian bersama-sama seluruh orang percaya di seluruh muka bumi ini kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa persiapan kita dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Kristus kami serta menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Tuhan menolong kami dalam bernegara ini, diserahkan Bapak Presiden serta seluruh jajarannya dalam memimpin bangsa ini. Biarlah Tuhan menolong sehingga bangsa ini semakin hari terus semakin maju, mengalami damai sejahtera, keadilan sosial, bahkan semakin maju dalam semua aspek. Biarlah negara kami semakin maju dan semakin sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan untuk sidang Sinode GSI dilanjutkan dengan sidang PGI, sidang PGI. Tuhan menolong. Biarlah setiap persidangan, setiap acara-acara, rapat-rapat keputusan apapun, biarlah semuanya membawa setiap umat Tuhan, gereja-gereja semakin takut akan Tuhan, dan terutama dapat menjalankan misi visi dalam memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tuhan memberkati. Biarlah para pemimpin gereja, para pemimpin PGI, Tuhan menolong supaya berikan hikmat di dalam Tuhan, kekuatan, keberanian untuk menyatakan kebenaran. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan menolong yang baik yang sedang sakit, yang tidak bisa hadir, maupun juga yang ada di sini dengan 1001 macam persoalan masing-masing. Kami percaya apa dihadapi, baik itu kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, apapun kami percaya, apapun masalahnya, Tuhan sedang
percaya dan bergantung pada Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan semua yang sakit secara fisik lemah, namun secara iman semangat tetap semakin maju dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, jamaah setiap sedang mengalami kelemahan fisik maupun sedang kehilangan semangat, sedang mengalami penurunan secara rohani, Tuhan menjamah menolong semakin hari. Dan seluruh umat Tuhan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur juga untuk seluruh majelis kami yang ada, Tuhan memberkati. Terus diberikan kekuatan, semangat melayani, memberikan terbaik bagi Tuhan. Semua tim yang hari ini Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, dan terus semangat dalam memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Menyerahkan siapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.